Hai, kembali dengan Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian? Sebentar lagi hari raya ya. Semoga puasanya lancar. Tinggal sedikit lagi ya. Oke, langsung saja kita tarik energi. Kali ini kita ambil tema ya. Ambil tema apa yang dia rencanakan untukmu ya. Ini adalah sekali lagi pembacaan general yang sifatnya umum, untuk siapa saja yang nonton, energi siapa saja yang nonton. Kemudian belum tentu resonate ya untuk semuanya karena ini pembacaan umum. Kalau ingin resonate ya personal reading, dan personal reading di saya itu sekarang tinggal yang berbayar, yang gratis sudah nggak ada ya. Silakan chat nomor WA saya untuk mendaftar. Jadi untuk mendaftar aja ya, chat WA-nya ya. Ada di bawah video ini, deskripsi. Di sana ada nomor WA saya, silakan chat untuk mendaftar. Siapa yang sopan ya? Kita saling menghormati. Oke. Kita mulai, kita tarik energi, situasi dan kondisi atau mungkin kisahnya seperti apa ya, atau mungkin di sini bisa muncul sosok yang kalian pikirkan, yang kalian fokuskan itu seperti apa ya. Pastikan kalian masuk ke dalam situasi dan kondisi yang tertarik ke sini, energinya terbaca ke sini, juga mungkin sosok seseorang yang kalian fokuskan. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Berarti ini bukan bacaan untuk kalian ya. Oke, di sini ada Ten of Swords ya. Di mana situ ada situasi dan kondisi sesuatu yang hancur ya, atau mungkin ada satu kesakitan, rasa sakit yang mendalam ya. Mungkin di sini juga ada perasaan dicurangi, dikhianati, atau ada situasi dan kondisi yang kalian menganggap itu adalah suatu kegagalan ya. Dan di sini menginginkan suatu kebangkitan, ingin bangkit dari situasi dan kondisi yang seperti itu ya. Atau bisa juga sangat ingin meninggalkan sesuatu yang sifatnya sudah berlalu ya. Atau yang lalu itu nggak enak, saya ingin bangkit untuk bisa bahagia. Ya, ini antara bagus dan tidak. Artinya yang nggak bagusnya adalah masih dalam proses untuk ingin bangkit. Ya, oke. Dan di sini ada sword lagi, tapi di sini 9 ya. Di sini ada situasi dan kondisi stres ya, kepikiran, khawatir, takut ya. Kemudian kalau memang ini di sini ada yang sampai insomnia, di sini sampai sakit kepala, pusing ya, pusing. Oke, apakah ini situasi dan kondisi yang kalian hadapi ya? Terkait dengan apa sih ini? Masih belum ketemu. Di sini ada Nine of Wands, di mana sebenarnya kalau kalian mau bersabar ya, mungkin kalian punya satu tujuan, ini sebenarnya tujuannya hampir sampai ya, walaupun harus melewati hal-hal yang seperti ini, tidak mengenakan ya. Kemudian di sini ada satu situasi dan kondisi untuk bertahan dalam satu situasi ya, mencoba kuat ya. Kemudian kalau istilahnya sih sebenarnya cemas, khawatir, pesimis, tapi berusaha untuk tetap persisten, tetap untuk gigih gitu loh, nguatin gitu loh ya. Oke, lanjut ya, situasi dan kondisi seperti apa sih, sehingga kalian ingin tahu rencana dia untuk saya ini apa sih gitu. Mungkin situasi dan kondisinya membingungkan dan mungkin sudah sampai pada tahap menyakitkan dan membuat lelah seperti itu. Oke, di sini ada Four of Wands, di mana Four of Wands itu sebenarnya adalah kestabilan hidup ya. Mungkin di sini yang diinginkan adalah sebenarnya saya lelah dan saya ingin bangkit untuk mencapai suatu kestabilan
kestabilan hidup ya, secara umum mungkin lebih khususnya adalah kestabilan di dalam suatu hubungan seperti itu ya. Pingin hubungan yang kokoh, pasangan yang setia, yang harmonis hubungannya, partner yang long lasting, nggak ganti-ganti, maunya pasangan yang setia, pingin happy gitu loh ya. Atau mungkin di sini memang ada satu keinginan untuk menjalin hubungan yang serius, artinya ke arah pernikahan ya. Atau mungkin kalau di sini kalian sudah menikah, tapi pernikahannya itu di sini sangat menyakitkan dan berusaha untuk bertahan. Oke, monggo silakan disesuaikan dulu ya. Pastikan kalian berada di dalam kisah ini ya. Kalau tidak jangan dipaksakan, nanti baper malah kepikiran nanti ya. Oke, di sini ada pusing kepala lagi. Jadi di sini banyak energi sword ya. Di sini five of sword, di mana itu artinya di sini ada seperti tidak dihargai ya. Kemudian merasa tidak berguna, hilang kepedeannya ya. Kemudian mungkin juga karena ada satu salah paham, sempat berdebat ya. Mungkin ada salah-salah kata yang membuat salah paham, atau di sini ada yang merasa pingin menang, tapi sebenarnya kalau ini dalam suatu hubungan rumah tangga ya, itu bisa diartikan ada kemenangan, tapi kemenangannya itu hampa, merasa puas tapi nggak dapat apa-apa loh sebenarnya. Dan di sini lebih banyak perang batin. Ya, perang batin. Oke, sekali lagi di sini tidak muncul sosoknya. Jadi ini bisa energi feminin, bisa energi maskulin. Tolong disesuaikan terlebih dahulu apakah kalian mengalami hal yang seperti ini, oke? Bottom of the decknya adalah King of Swords, Swords lagi ya, banyak yang sword, banyak energi-energi cakra tenggorokan ya. Cakra tenggorokan itu mungkin komunikasi ya. Kemudian ada energi-energi pikiran ya, alam pikiran, termasuk di dalam logika, ide, atau mungkin pola pikir ya. Oke. Di sini, tapi di sini kingnya berarti rajanya berpikir ya. Jadi kalau dibilang kuat, sebenarnya kuat mikir ya. Kemudian berusaha untuk kuat ya. Di sini memang kuat gitu loh, mampu untuk karena memang punya kecerdasan mungkin. Tapi di sini lebih kepada akhirnya lebih ke arogan, atau mungkin merasa egois, akhirnya jadi egois dan lebih mengutamakan logika ya daripada perasaan mendalam, daripada toleransi seperti itu. Dan di sini ada sifatnya itu yang tidak mau kalah ya. Kalau suruh debat jago ya, tapi kalau sudah debat menang, merasa menang, padahal kalau dipikir lagi itu kemenangan yang hampa ya. Kemudian di sini memang apa-apa itu pokoknya nggak mau kalah deh gitu. Lebih banyak energi-energi manipulatif ya, manipulasi dalam satu hubungan, atau kalau dalam pertengkaran maunya menang deh. Pokoknya mau kalau debat pokoknya benar sendiri deh. Ya, seperti itu. Jadi bisa disesuaikan apakah ini kalian atau seseorang yang kalian pikirkan. Oke. Dan kali ini kita langsung saja untuk pembahasan. Jadi yang pertama ini kita lihat kisahnya dulu supaya nggak salah masuk cerita ya, masuk judul ya. Takutnya ini bukan energi kalian, oke? Dan ini nanti yang kedua ini kita melihat apa sih yang dia rencanakan ya. Yang dia rencanakan ini bisa jadi pasangan atau siapapun yang kalian ingin tahu ya. Kemudian nanti yang terakhir adalah kartu pesan alam semesta untuk kalian yang sedang menghadapi situasi dan kondisi yang telah terbacakan, oke? Dan kalau di TikTok itu saya hanya cuplikan yang mengangkat yang berisi sesuai tema langsung ya. Jadi tidak mulai kisahnya apa, kemudian ini intinya, kemudian pesannya nggak ada. Jadi cuman ini aja ya. Oke. Yang dia rencanakan untukmu. Wow. Oke.
saya ambil dulu ya, nanti bacanya bersama-sama. Oke, kita ambil 5 juga. Oke, terima kasih. Kemudian, oh bagus di sini. Kalau terkait dengan hubungan yang stabil, ya. Oke. Oke, di sini High Priestess, Rejuvenation, Luxury, Nine of Pentacles. Oke, 3 aja ya. Oke, di sini ada High Priestess ya. Jadi yang dia rencanakan itu memang dia berdasarkan intuisi dia, kebijaksanaannya dia, dan kemudian ini masih belum dia sampaikan atau masih menjadi misteri, masih dia pendam, masih mempertimbangkan ya, karena dia ini adalah seseorang yang rupanya bukan orang yang sembrono atau gegabah ceroboh dalam mengambil langkah atau mengambil sikap. Oke, dan di sini seseorang ini ya adalah seseorang yang percaya diri, punya harapan besar. Jadi kalau memandang sesuatu itu optimis ya, orang yang mungkin karismatik, banyak disegani seperti itu. Dan kemudian di sini Nine of Pentacles. Kalau dibilang soal masalah keuangan, orang ini tidak mengkhawatirkan karena mungkin dalam pekerjaan pun baik ya, banyak reward, mungkin banyak pencapaian ya, dan memang orang ini mentereng lah. Mentereng itu apa ya, keren, cool, gimana ya, seperti itu. Oke, yang dia rencanakan untuk kamu di sini ada karena orang ini punya merasa bertanggung jawab ya terhadap dirimu ya, mungkin hubungannya sudah lama atau apapun. Di sini ada keinginan dia untuk mewujudkan tanggung jawab dia ya, rencananya seperti itu. Jadi kalau bisa diasumsikan bahwa kalau tanggung jawab berarti kan serius seperti itu. Dia ingin dia merencanakan membuat satu langkah sebagai bentuk tanggung jawabnya dia terhadap kamu. Oke. Yang kedua adalah di sini apa yang dia rencanakan ya. Dia ingin membuat satu ide ya, atau mungkin membuat satu hal yang sifatnya itu memposisikan kamu ya, memposisikan kamu itu sebagai the Empress. The Empress itu ibu bumi ya. Mungkin benar kalau di sini memang ingin menikah ya. Situasi dan kondisinya dia ingin menikahi, menjadikan kamu ibu dari anak-anaknya seperti itu ya. Amin ya, yang bagus-bagus diaminin aja. Oke, dan kemudian di sini ada emotion, new feeling, intuition. Ya, oke. Jadi yang dia rencanakan adalah dia akan membuat satu ini, mencoba untuk ini. Jadi kalau cup itu lebih kepada apa ya, masalah jiwa atau perasaan, emosi, hubungan batin. Dia ingin mempererat ya, atau menambah lagi apa ya, ikatan batin. Jadi dia sekali lagi dia bukan orang yang ceroboh atau sembrono dalam hubungan, sehingga dia ingin lebih dalam dulu ya. Nah, kemudian di sini ada The Hangman ya, ada pengorbanan ya. Di sini kalau memang ada rencana-rencana di antara kalian, atau mungkin kalian sudah merencanakan bersama ya, tapi yang jelas di sini dia itu punya rencana apapun yang terjadi, walaupun saya harus berkorban, walaupun mungkin saya sementara diam atau mungkin saya tidak bergerak ya, karena saya ini masih memang sengaja untuk menunda atau menunggu saat yang tepat, karena saya bukan orang yang gegabah untuk melangkah. Dan di sini mungkin kalian merasa agak diabaikan atau gimana sih maunya orang ini, padahal di sini dia justru dengan seperti ini dia itu berkorban. Sebenarnya ingin ketemu sebenarnya, tapi dia menahan. Untuk apa? Supaya dia juga ingin membaca perasaan kamu, bagaimana perkembangannya. Dia bukan orang yang gerusa-gerusu serba sembrono ya. Jadi dia melihat dulu. Rencananya ini bagus sudah ya. Kemudian di sini kalau dibilang dia di sini masih stuck ya, masih berusaha untuk menunda, tapi kemudian dia inginnya itu setelah menunda dia maunya cepet-cepet ya.
Jadi setelah dia menahan itu dia pinginnya itu kalau sudah mendapatkan satu apa ya, mungkin pencerahan atau mungkin dia sudah memantapkan hati bahwa oh iya kamu layak untuk diajak untuk menikah seperti itu ya. Contohnya itu dia akan bergerak sangat cepat. Keinginannya seperti itu. Kalau memang sudah mantap aku mau langsung gitu ya. Mau memberikan kabar baik, ayo kita menikah seperti itu. Atau yang jelas dia ingin cepat menyampaikan kalau memang dia sudah mantap. Jadi ini menunggu dia mantap untuk melihat dulu situasinya. Dia berkorban untuk sebenarnya dia pingin, cuman sebentar tahan dulu. Aku juga masih mau memikirkan lagi seperti itu ya. Oke, lanjut apa yang dia rencanakan untukmu? Di sini dia ingin memberikan ya, memberikan segala hal yang sifatnya di sini cup itu segala perasaannya ya. Kemudian perasaannya ini bisa jadi perasaan cintanya. Kemudian dia ingin menyeimbangkan uh, harmonisasi antara kamu dengan dia ya. Dan di sini dia akan memberikan saran-saran atau mungkin menggiring kamu supaya bisa dijadikan di empresnya seperti yang tadi. Nah, diaminkan saja kalau memang ini yang baik ya. Semoga ini terjadi di dalam kehidupan kalian dan menjadi hubungan yang penuh rahmat seperti itu. Oke, lanjut ya. Di sini kita mau tarik kartu pesan ya. Kartu pesan yang kalian dalam situasi dan kondisi seperti mulai awal tadi ya. Situasinya seperti itu, yang dia rencanakan seperti ini ya. Kemudian apa yang harus kamu lakukan ini adalah pesan alam semesta untuk kamu ya. Oke, mungkin ini bisa saya geser supaya kelihatan. Oh, taruh atasnya aja. Oke. Oke, lanjut untuk pesan alam semesta untuk kamu. Apa yang harus kamu lakukan ya? Pesannya kita ambil 3. Oke, di sini bless your heart, reach out for emotion, spiritual support to heal and mend your heart. Ini sering muncul ya di video-video saya yang sebelumnya sudah muncul ya, dan sering, gak sekali. Jadi rengkuhlah ya, atau mungkin rengkuhlah secara emosional ya, juga secara spiritual. Jadi kamu harus membangkitkan semangat secara spiritual, secara jiwa kamu untuk heal and mend your heart. Jadi kalau memang kamu merasa nggak sabar atau mungkin kamu di sini banyak tersakiti ya di dalam hubungan ini. Sebenarnya kalau di awal kan hubungannya seperti itu ya. Kok ini hubungannya begini, bikin menyakitkan, padahal rencana dia baik loh. Ya, rencana dia baik untuk kamu ya. Dan kemudian di sini kalau memang kamu merasa tersakiti ya, seperti di sini sampai insomnia dan sebagainya, kamu harus menyembuhkan hati kamu dulu ya. Kamu berpikiran positif terhadap dia ya, karena nggak ada gunanya juga kalau kalian berpikiran negatif terhadap dia ya. Untuk jadi atau enggaknya ya, terjadi atau enggaknya rencana dia ya, itu kan tergantung Tuhan ya, yang maha kuasa, maha membolak-balikkan hati, maha membolak-balikkan keadaan ya. Jadi sarannya adalah healing secara spiritual itu juga bisa diartikan bahwa kamu perlu untuk mendekatkan diri sama Tuhan, untuk mendapatkan satu kekuatan untuk penyembuhan hati batin, untuk membuat kamu lebih positif ya. Jadi memandang segala sesuatu di luar diri kamu, termasuk memandang suatu hubungan, memandang seseorang yang berhubungan dengan kamu itu secara positif, bukan negatif ya. Sehingga yang hadir ke dalam pikiran kamu akan hal-hal yang menyenangkan, yang membahagiakan, sehingga kamu nggak perlu sedih-sedih begini seperti yang di awal tadi ya. Oke, lanjut ya. Oke. Ada yang bilang di komen, penipuan, kartunya dilempar-lempar. Kapan saya melempar kartu? Oke, di sini self confidence through God confidence ya. Believe in yourself by believing in God working through you. Jadi, percayalah kepada diri kamu. Seperti kamu ya, percaya kepada Tuhan. Kalau kamu percaya Tuhan, kamu akan percaya bahwa diri kamu ya itu terberkati ya, bahwa
kasih sayang Tuhan, ya, pemberian Tuhan itu yang terbaik untukmu, ya, seperti itulah simpelnya, ya. Oke, jadi itu pesan untuk kamu. Satu lagi, dikasih satu beneran. Oke, di sini healthy communication in a relationship, ya, mungkin di sini karena kamu merasa sakit tapi kamu pendam, walaupun kamu menyampaikannya itu tidak dengan cara yang baik. Gimana sih kamu, ya? Kok kamu begitu sih sama aku? Nah, seperti itu. Jadi lebih ke ngejudge orangnya, lebih perasaan yang nggak terima gitu. Tadi ada juga King Oswald. Mungkin ini dia, mungkin juga kamu yang kalau debat maunya menang, kalau nggak mau kalah, lebih banyak egois, ya. Kalau ini memang dia, ya, kamu bisalah, kamu cobalah. Dengan kamu banyak doa, dimudahkan untuk berkomunikasi yang baik, menyampaikan segala sesuatu itu yang baik, sehingga orang itu menanggapinya juga bisa baik. Kalau kamu sudah baik tapi tanggapan dari orang lain itu negatif, itu urusan lain. Yang penting kamu positif dulu, ya. Toh kalau kita positif pasti mendapatkan yang negatif. Kalau kita positif akan mendapatkan hal yang positif pula. Kalau dia yang negatif ya biar terserah. Yang penting kamu positif dulu. Kalau dia negatif, ya logikanya dia akan mendapatkan hal yang negatif juga. Yang penting kamu positif, selamatkan diri kamu sendiri, kan gitu. Oke. Dan di sini heart to heart discussion and clear. Jadi mungkin kesalahpahaman atau apapun yang mengganjal di dalam pikiran kamu itu sampaikan, ya, dengan cara yang baik, ya. Assertive communication help you understand and be understood. Jadi kalau kamu berkomunikasi dengan baik, kamu akan bisa dimengerti, dan kamu pun juga bisa mengerti apa maksud dari orang yang kamu ajak komunikasi, seperti itu. Kalau ingin menang sendiri, ya itu tadi yang seperti saya bilang di awal, kalian akan menemui kemenangan hampa. Untuk apa? Menang dalam berdebat tapi tidak mendapatkan solusi, tidak mendapatkan sesuatu yang positif. Oke, saya kira itu aja. Tadi videonya sempat terputus tapi saya sambung, nanti di videonya akan saya jadikan satu. Terima kasih yang sudah apresiasi, sudah subscribe. Yang baru menemukan channel saya, salam kenal dari saya, selamat datang. Jangan lupa di subscribe, ya. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Terima kasih banyak, dadah.